100. Wow. 16. Waduh. Waduh, apa sampai maju loh. Kalau memang nantinya Mobilio benar-benar discontinued, bisa dibilang bahwa ini menjadi LMPV terkencang di kelasnya. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Shows. Baik lagi sama gue, Reza RFR. Hari ini kami sedang bersama mobil yang baru saja meluncur di Indonesia. Tapi bisa kami bilang bahwa LMPV yang satu ini adalah LMPV yang bisa kami bilang cukup underrated. Padahal dia memiliki potensial yang sangat luar biasa besar, potensinya luar biasa besar, fiturnya juga luar biasa worth it. Apalagi value for money-nya sangat-sangat bagus, mungkin terbagus di kelasnya. Tapi orang-orang lebih mengelirik ke arah kembarannya. Sayang sekali ya. Padahal mobil ini sangat luar biasa enak dan improvementnya ketika berganti generasi ini luar biasa bagus. So langsung aja kita bahas. Ini dia tes lengkap berjalan All New Daihatsu Xenia. Oke, karena kami bilang dia underrated karena memang mobil ini luar biasa sekali ya. Jujur, dengan fitur yang ia miliki, yang kita sudah pernah bahas juga waktu ketika first impression-nya ya, kalian bisa lihat review lengkapnya ada di sini, linknya, kalian bisa cek. Kami di sana membahas bahwa jujur dibandingkan dengan kembarannya, kami lebih prefer ini. Satu, karena apa? Karena dia memiliki value for money yang baik sekali. Dia memiliki fitur yang overall hampir sama miripnya dan bahkan secara desain, kami lebih suka dengan bahasa desain All New Daihatsu Xenia. Lebih bagus, lebih menarik, lebih proporsional bahasa desainnya. Tambah lagi improvementnya juga sangat luar biasa. Oke, untuk video kali ini karena kami sudah membahas yang versi fullnya, first impressionnya itu segala macamnya, kami akan lebih fokus untuk rasa berkendara dari mobil ini. Oke, tapi sebelum itu kami ingin menunjukkan beberapa detail-detail dari eksterior dan interior yang terlewat ketika kami mereview di pertama. Yuk, let's go. Nah, waktu itu kami belum menjelaskan secara detail dari desain-desain eksteriornya dan juga pembagian varian-variannya. Nah, si Xenia ini ternyata memiliki hal yang sama dengan di Daihatsu Rocky. Jadi dia memiliki option yang ada varian ASA dan juga ada varian ADS. Varian ADS itu adalah varian Astra Daihatsu Styling, yang mana nih stylingnya seperti ini ya. Yang bagus banget body kitnya, dari depan nih kelihatan banget ya. Ini dari sampai body kit bawah, ada lining merah-merahnya, keren, stylish banget, ganteng sih memang. Jujur memang si Xenia ini dibandingkan dengan saudara kembarnya lebih menarik untuk dilihat. Nah, ini yang menggunakan Astra Daihatsu Styling atau yang varian ADS-nya. Nah, satu lagi adalah varian yang ASA, yang Advanced Safety Assist, yang mana sudah lengkap dengan adanya kamera ini untuk sebagai radarnya yang sudah memiliki fitur safety seperti lane departure warning, active brake assist, pre-collision assist, dan juga front departure alert juga sudah ada. Jadi lengkap banget fitur safety-nya, udah sangat luar biasa lengkap. Tapi unit test kami ini, yang sama juga yang pernah kami review kemarin, itu menggunakan keduanya. Jadi ASA dan juga ADS. Tapi kalau kalian harus ingat, sebenarnya tidak ada yang varian ASA dan juga ADS yang bergabung. Hanya kalian bisa memilih mau ASA atau yang ADS saja. Jadi mau yang stylingnya keren seperti ini, wow bagus banget ya. Dari depan kelihatan bagus banget, atau yang memiliki safety yang luar biasa lengkap. Jadi itu pilihannya ada di kalian. Jadi kalau dari depan, yang unit test kami ini yang varian ADS keren banget, lengkap banget. Desainnya juga bagus, lampunya. Jujur nih desain lampunya ini kayak ala-ala mobil-mobil muscle car Amerika ya. Keren banget sih. Keren, lebih keren dibanding saudaranya. Dan yang kerennya lagi, dia juga sudah dapat kamera 360 di depan sini.
Itu fitur yang keren banget. Lanjut pada bagian samping. Di samping, nah ini karena dia varian yang ADS, Astra Daihatsu Styling, dia dapat velg yang dual tone dan juga dapat body kit yang ini nih. Dapat body kit yang bagus nih, terus juga ada tulisan emboss ADS di sini. Bagus banget, stylingnya bagus banget. Dari depan, samping, jujur menurut kami ini malah bagus banget ya desainnya. Kami paling suka nih di antara LMPV lainnya yang dijual saat ini. Depan, samping, keren banget. Karena ini varian ADS. Tapi since kan lagi-lagi kami bilang ini varian yang untuk unit test. Jadi sama Astra Daihatsu Motor tuh langsung dibikin yang paling lengkap, yang ADS dan ASA. Tapi untuk konsumen tidak bisa membeli mobil ini. Atau kalau kalian pengen option, ya nanti dealing sama dealer lah, bisa. Oke, konfigurasi bannya 195 60 R16, 16 inci, dual tone, dan juga sudah menggunakan ban Dunlop EnaSafe, ban efisiensi. Yang kami belum jelaskan, di sini di samping dia tuh sudah memiliki spion yang sudah ada sennya di sini dan juga sudah ada kamera 360. Walau sayang memang dia belum ada blind spot monitoring seperti di saudaranya. Tapi yang bagusnya, dia kuncinya sekarang sudah keyless entry dan ketika dikunci dia sudah auto folding. Yes, ini fitur yang bagus sekali. Ketika kita unlock juga dia langsung terbuka lagi. Bagus, ini fitur yang sudah sangat bagus. Terasa mewah sekali. Seperti dulu kan fitur-fitur seperti ini hanya ada di mobil-mobil yang mahal ya. Sekarang Xenia yang sudah terjangkau ini sudah punya fitur seperti itu. Ground clearance mobil ini sudah di 200 mm-an, yang artinya mobil ini juga sudah sangat capable sekali. Meski begitu, secara dimensi tinggi kami 175 cm, dia sedikit di bawah kami. Jadi kayaknya ruang kabinnya dibuat lebih pipih. Itu semua karena mobil ini sekarang sudah full monocoque dan juga sudah front wheel drive. Artinya dengan full monocoque dan front wheel drive, ruang kabin tuh gak harus mobilnya dimensinya besar untuk mendapatkan ruang kabin yang besar. Cukup dimensi compact, tapi dalamnya bisa spacious. Nice banget. Kita lihat bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya. Bagian belakang ini seperti kami bilang, ini bercampur antara yang varian ASA, tertinggi ASA, dan juga varian tertinggi ADS. Jadi makanya secara styling dia dapat yang hitam-hitam ini. Menurut kami ini bagus banget ya dibandingkan dengan yang chrome. Dan ini hanya untuk varian ADS. Kalau varian ASA tidak mendapatkan hitam-hitam ini. Dan berlanjut ke lampunya juga sudah LED ya. LED sennya juga sudah LED, bagus. Dan bagus ya, di bawah juga sudah mendapatkan diffuser. Bagus banget nih, tajam gitu diffusernya ya. Ini bagus, proper banget. Dan jujur, styling ini sekarang jauh lebih bagus untuk dilihat dibandingkan dengan Xenia generasi sebelumnya. Dulu kan yang varian 1500R dengan body kit ada juga tuh. Tapi dia memang pemasangannya belum serapih yang ADS ini. Sekarang yang ADS ini pemasangannya jauh lebih rapi, jadi terlihat lebih ke OM look dibandingkan yang dulu. Kalau dulu terasa memang lebih ke aftermarketnya. Kalau ini sekarang lebih proper, lebih rapih, bagus. Dia juga sudah dapat shark fin antena, spoiler sedikit nih. Sudah ada buat airnya di sini juga, dan sudah ada emblem dual VVT-i di sini. CVT, Cars Videos and Talk Shows, nggak bercanda. Dan juga 1500R sebagai varian mesinnya. Sudah ada emblem Xenia juga dan sebuah kamera 360 di belakang sini. Dan kamera 360 itu juga menyokong untuk kiri depan, kanan depan, dan juga belakang ini. Jadi bisa menghasilkan bird eye view, keren. Oke, kita lihat pada bagian bagasinya. Kapasitas bagasinya memang sedikit sekarang jadi lebih besar sedikit untuk ke belakangnya, jadi lebih lebar untuk ke belakangnya, walaupun memang secara tinggi yang generasi sebelumnya jauh lebih tinggi. Tapi di bawahnya sekarang sudah ada ruang penyimpanan lagi. Bisa ada ruang penyimpanan rapih untuk dongkraknya dan segala macamnya, bisa nih tersimpan secara rapi di sini, dan juga sudah ada separatornya. Bagus banget. Dan juga kalau kita mau lipat rata lantai ini baris tiganya juga sekarang sudah bisa. Kalau dulu kan tidak rata lantai ya pelipatannya, sekarang sudah rata lantai. Kapasitas bagasinya juga sudah cukup meningkat, bagus. Jadi memang sekarang lebih praktikal dibanding generasi sebelumnya, walaupun kalau kalian lihat dari luar kok kayaknya sedikit lebih kecil, lebih pipih. Tapi itu kehebatan dari front wheel drive dan monocoque yang bercampur, karena tidak perlu dimensi besar tapi bisa menghasilkan ruang kabin space yang besar di dalam kabin. Nice banget. Pada bagian belakang kami juga sudah menjelaskan secara detail fitur-fiturnya apa, legroomnya sebagaimana. Pada baris kedua, baris ketiga udah kami jelaskan. Tapi ada yang satu hal yang belum kami bahas secara detail, yaitu adalah long sofa mode. Yes, mobil ini sudah memiliki long sofa mode. Itu dia mengambil keuntungan dari
joknya yang memang compact. Jadi bagus banget. Long sofa mode itu bisa dibuat jadi dua. Dari pertama, dari yang tengah ini ke depan seperti ini. Kita tinggal copot aja headrestnya. Taruh sini. Langsung kita majuin bentar. Terbahkan. Long sofa mode. Yes. Kita bisa langsung begini deh. Waduh, enak banget ini. Waduh, enak banget. Tinggal rebahin lagi, ini juga reclining lagi. Wah, gila. Ini kita pakai jasa pengemudi. Terus ini juga sudah ada armrest. Wih, ini sih satu kelas di atasnya juga kalah. Lebih enak ini jauh. Oh, ini udah kayak ala-ala di S-Class ini. Kami pernah naik S-Class yang sudah reviewnya kalau mau lihat di sini. Ini legroomnya hampir sama. Bahkan menurut kami lebih baik karena pandangannya jauh lebih lega ini dibanding naik di S-Class. Wah, nikmat sekali, luar biasa seninya. Dan ada satu lagi. Jadi kalau kalian ini pengen konfigurasinya dari yang sini atau depan, atau kalian ternyata yang depan masih ada yang duduk nih, 2 orang di depan duduk, kalian tetap bisa sofa mode cara begini. Jadi yang depan tetap jadi ada penduduknya kan, ada yang duduk sini. Kita balikin dulu deh dia. Wes, kita pakein juga dulu headrestnya. Wow, set, dah. Yang ini dimajukan, headrestnya dimundurkan, copot, dah. Dan ini direbahkan. Boom, boom, shakalaka, boom, nice. Kita tinggal naik seperti ini. Langsung. Ini long sofa mode juga. Jadi yang depan, misalnya tiba-tiba ada pengemudi, jasa pengemudi kalian, yang kiri itu ajudan kalian misalnya, kalian tetap bisa duduk di sini. Jadi kalian bisa dapat long sofa mode nih dengan sangat lega sekali, kayak wah, kayak ala-ala bos banget sih. Bener ke depan kayak, bos tinggal duduk di mana? Mau turun di mana? Turun di depan tuh, di pojokan. Yes, gila bisa kayak gitu karena ini sudah benar-benar terasa seperti kayak mobil-mobil mewah yang limousine. Ini benar-benar memanfaatkan ruang yang ada dan cabin space yang jauh lebih lega dibanding generasi sebelumnya. Good job Xenia. Nanti pada bagian kabinnya, kami juga sudah menjelaskan secara desain layout dan segala macamnya. Kami sudah bilang juga bahwa ini varian yang ADS-nya yang bentuk interior seperti ini. Dan kalau varian asalnya tuh dia tidak ada karbon-karbon seperti ini, jadi lebih polosan aja. Dan in fact karbonnya ini pun kalau misalnya kalian ternyata beli yang ADS, suka styling eksteriornya dan suka jok ada jahitan merahnya ini seperti di ADS, kalian bisa loh copotin sendiri. Ini memang hanya sebatas aksesoris tempelan saja, plug and play. Jadi kalian kalau suatu saat tiba-tiba bosan gitu misalnya pengen copot, mudah sekali kok. Ini tidak terlalu sulit kok untuk dilepas. Bagus. Oke, kita nyalain dulu ya. Harinya panas. Nice. Nah, yang kami suka dari speedometernya Xenia ini adalah dia animasinya lebih bagus dibandingkan dengan kembarannya. Dia bagus ya, kayak ada api gitu, terus Xenia-nya berbelok, keren banget, bagus. Dan dia juga sudah ada chime-nya juga. Jadi ketika kita nyalakan, sama seperti adiknya si Daihatsu Rocky, dia juga sudah ada chime-nya seperti kayak gitu, bagus. Dan engine start stop-nya tuh dia ada di tengah sini dengan dilapisi dengan karbon-karbon ini. Dan bagusnya lagi, transmisi CVT ini juga sudah ada mode manualnya, sequentialnya. Daihatsu Xenia itu Daihatsu menyebutnya sebagai DC CVT. Jadi ini CVT next gen yang memiliki respons yang bagus dan juga sudah memiliki sequential shift yang mana membuat rasa berkendara lebih engaging lagi. Dan yang bagusnya Daihatsu memikirkan penempatan yang sangat bagus banget deh. Mulai dari sini kalian bisa naruh HP nih di tengah sini nih. Jadi misalnya penumpang bagian kiri mau naruh HP bisa, bagus. Di sini ada sebuah cup holder. Di sini juga ada sebuah cup holder lagi. Jadi cup holder yang di dekat AC ini kalau kalian taruhin minuman itu bisa langsung mendinginkan minuman kalian. Nice banget ya. Bisa taruh minuman di sini. Bagus. Dan bagusnya nih 12 volt socket dan juga USB socket tuh banyak loh. Ada di sini, ada di bagian sini. Terus ada di tengah sini ada, di belakang juga ada. Jadi memang pengguna dari mobil ini pastinya tidak akan kesulitan mendapatkan daya ketika perjalanan jauh. Bagus. AC-nya sudah digital, bagus. Dan untuk memencet kamera 360 sudah ada tombol sebelah sini nih. Kalian tekan,
Kalau tekan sekali tuh hanya menyalakan sensor parkir kanan dan kiri. Jadi dia di depan tuh juga ada sensor parkir. Tapi kalau kalian tekan lama, dia baru kamera 360-nya muncul. Bagus. Dan kelihatan ini ada gambar mobilnya, kalian juga bisa rubah-rubah. Dan sudah ada ion. Ionizer-nya ini bagus banget ketika di masa pandemi seperti ini nih, bagus nih. Ketika pencet aja, dia bisa langsung memberikan freshness pada bagian kabin. Nice banget. Bagian setir, dia sudah lumayan lengkap. Bagian kiri dia untuk pengaturan audio di sebelah sini, untuk pengaturan MID yang di tengah sini, enter dan segala macamnya, dan Bluetooth telefoninya. Dan sudah ada trip juga. Head unitnya seperti kami bilang juga sudah support Apple CarPlay maupun Android Auto. Dan speakernya dibandingkan dengan rivalnya dia juga sudah bagus, dia sudah ada tweeter dan juga sudah ada speaker. Jadi menunjang experience berkendara bersama mobil ini. Nah, ini dia rasa berkendara dari All New Daihatsu Xenia. All New Daihatsu Xenia ini sekarang memang benar-benar berubah. Platformnya benar-benar drastis berubah sekali dibandingkan dengan Daihatsu Xenia yang sebelumnya, 2 generasi sebelumnya, yang mana memang berbasis unibody, agak monokok dan bercampur dengan leather frame dan berpenggerak roda belakang. Sekarang udah full monokok dan juga berpenggerak roda depan. Jadi benar-benar ini karakternya tidak ada lagi terasa sisa dari Daihatsu Xenia generasi sebelumnya. Jadi All New Daihatsu Xenia ini benar-benar baru, benar-benar seperti karakter yang sangat berbeda sekali dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Luar biasa sekali. Lantas bagaimana rasa berkendaranya? Karena memang seperti kami bilang karakternya itu memang berbeda dengan generasi sebelumnya. Ya memang rasa suspensinya juga bandingan suspensinya berbeda. Dia karena menggunakan sasis yang berbeda, terus juga dia juga menggunakan penggerak yang berbeda, dia jelas pastinya rasa berkendara juga berbeda. Mobil ini sekarang jadi ibarat kata 3 level lebih baik secara suspensi, bantingan, refinement jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dia jauh lebih empuk, di kecepatan tinggi dia jauh lebih anteng. Jujur ya, ketika kami misalnya mendapatkan kembangan taksi online yang menggunakan Xenia yang sebelumnya, ketika berada di kecepatan 80 km per jam atau ke atas, itu rasanya dikemudikan rasanya cukup mengganggu. Dia lumayan bergoyang, anginnya mulai masuk, dan rasanya sudah kurang menyenangkan jika berada di kecepatan di atas 80 km per jam. Tapi itu semua tidak ada lagi di mobil ini. Mobil ini benar-benar sekarang sudah jauh lebih refinementnya ditingkatkan, ride quality-nya juga ditingkatkan. Dia bandingan suspensi juga jauh lebih empuk, menghajar speed bumps, lebih empuk, lebih nikmat. Juga ditambah lagi memang mobil ini juga memiliki handling yang cukup baik. Bahkan ya dibandingkan dengan beberapa rivalnya, dia termasuk cukup baik ya. Ada rivalnya yang lebih baik lagi tapi sebentar lagi kayaknya discontinued. Tapi ini sudah termasuk yang hampir terbaik di kelasnya untuk urusan handling. Dia handlingnya bagus. Nah itu dari tadi bunyi-bunyi, itu sistem safety-nya. Karena mobil ini sudah memiliki lane departure warning, LDW. Jadi bagus banget karena dia sudah dilengkapi dengan ASA, Advanced Safety Assist, yang mana memang sudah include Active Brake Assist dan juga lane departure warning, yang mana memang ini membuat mobil ini sudah sangat lengkap sekali. Dan berbicara soal posisi mudi sekarang juga jauh lebih baik karena sudah ada head adjuster. Walaupun sayang dibandingkan dengan saudara kembarnya, dia masih hanya tilt saja, belum teleskopik. Itu. Tapi nggak apa-apa, udah lumayan lah pengaturan. Karena memang beberapa rivalnya, apalagi yang dekat-dekat price point-nya sama Xenia ini juga belum teleskopik. Gitu sih. FWD, mesinnya di depan, langsung ke roda, tidak terlalu banyak energy loss atau energi yang terbuang dari mesin. Jadi bisa langsung kita misalnya habis berhenti ini macet-macetan, berhenti langsung gas lagi, langsung enak. Apalagi dia juga sudah dilengkapi dengan transmisi CVT yang dulunya memang kan dia dulu yang otomatisnya masih torque converter biasa. Sekarang yang generasi terbaru sudah pakai CVT, jadi pastinya meningkatkan efisiensi dari mobil ini dan juga kehalusan dari mobil ini. Udah dia refinement dari ride quality ditingkatkan, ditambah lagi dengan FWD yang memang lebih nikmat untuk perjalanan stop and go. Tambah lagi juga sudah adanya transmisi CVT yang memang jauh lebih halus dibandingkan dengan torque converter. Jadinya kehalusan mobil ini juga semakin baik lagi nih. Kalau speed bumps enak sekali. Pasti kalian kalau di kamera tidak terasa terlihat ada guncangan yang berarti karena ini jadi enak banget.
Padahal generasi sebelumnya kalau kami tes, Xenia sebelumnya pasti wah sudah berguncang-guncang ya kan. Efisiensi mobil ini kami pengetesan dalam kota ia masih bisa mampu di 13,2 km per liter. Itu masih bagus sekali ya, karena memang ditunjang dengan adanya transmisi CVT itu. Jadi lebih efisien, pembakaran tenaga juga lebih baik, dan penyaluran tenaga ke roda juga jauh lebih baik. Dan apalagi FWD, jadi tidak banyak energi terbuang. Untuk rute luar kota, meski dia memang ketika berjalan di 100 km per jam dia hanya berputar di 2000 rpm saja, tapi memang efisiensi dari mobil ini untuk rute luar kota tidak terlalu jauh bedanya dengan yang dalam kotanya. Dia hanya mampu di 17,1 km per liter, tapi memang angka 17,1 km per liter itu bukan angka yang buruk, itu angka yang sangat bagus juga, tetap bagus, walaupun memang masih ada yang lain yang lebih irit dibandingkan dengan all new Daihatsu Xenia ini. Tapi itu 13,2 dan juga 17,1 ini sudah sangat-sangat efisien. Memang itu semua karena berkat sasis baru, platform baru dengan FWD-nya, dan juga transmisi baru CVT-nya. Emang CVT itu bagus. Cars Videos and Talk Shows. Oke, sekarang kita mau tes akselerasi dari Daihatsu Xenia terbaru ini. Dengan mesin baru dan juga konfigurasinya dia jadi penggerak roda depan, pastinya ada perubahan performa dari mobil ini. Oke, kita rubah dulu ke D transmisinya, kita matikan AC supaya mendapatkan yang terbaik. Kita mulai ya. Udah sport nih, sport dari transmisinya, kita rubah ke mode sport transmisinya. Ya, kita matikan traction control sudah off, jaga gas dan rem, dan go! Wow, ya, suara CVT-nya masih ngeden ya. Ya, dan 100. Ya, 0 sampai 100 dalam catatan kami mampu ditutaskan dalam waktu 11,9 detik. Wow, itu figur yang luar biasa. Itu figur yang luar biasa kencang. Karena sejatinya mobil ini dulu termasuk yang ya memiliki akselerasi yang so-so lah, yang termasuk agak ya ada di belakang. Dia dulu di 13 detikan, sekarang dia sudah di angka 11,9 detik. Kalau memang nantinya Mobilio benar-benar discontinued, bisa dibilang bahwa ini menjadi LMPV terkencang di kelasnya. Sekarang kami mau tes. Ada rumor katanya mengatakan bahwa mobil ini karena dia jadi FWD dan juga transmisi CVT, jadi nggak kuat nanjak. Apakah kita harus buktikan? Ayo mari kita buktikan. Oke, sebelum kami mulai untuk memasukkan teman-teman kami ke dalam mobil ini, 7 orang penumpang mengetes berapa sih pengurangan tenaga dan juga seberapa jadi beratkah mobil ini, bisa mengangkatkah dia 7 penumpang. Nah, kita tes dulu seberapa jarak jauh dari roda sampai ke bodinya. Total ya ada 5 jari ya, 5 jari kami segini. Nah, bagaimana perbedaannya? Langsung aja kita panggilin teman-teman kita untuk masuk dan mengisi 7 kursi penumpang dari mobil ini. Oke, let's go. Kawan pertama adalah Muhammad Ipang dari Berkendara, lalu kawannya Ipang, Kartika Chandra, dilanjut dengan Alex dari Lucknuts, pasti pada tahu dong. Lalu Rockford dari Lucknuts, yang ini kayaknya paling terkenal ya. Hehehe. Lalu Gopas tim kami, dan di posisi depan ada Jason Andika ya, reviewer kami juga. Ya, total berat kosong dari All New Xenia ini adalah 1,4 ton. Dan total berat kami bertuju adalah 608 kg. Sehingga total berat dari kami adalah 2035 kg. So far, penurunannya jadi dari 5 jari, sekarang jadi tinggal tersisa 2 jari saja. Tapi masih bagus, tidak harus sampai tinggal 1 jari saja. Jadi masih ada sisa sedikit untuk jarak ketika misalnya melewati polisi tidur atau jalanan yang berlubang. Jadi masih oke lah diisi 7 penumpang full ini. Digoyang-goyangin lagi dari dalam. Aduh, pada ngapain sih? Let's go, kita coba yuk. Oke, sekarang kita mau tes akselerasi. Jason udah pegang alat buat device-nya, buat ngeceknya. Kita pindah ke mode sport, kita matiin traction control. Siap-siap semua-semua? Udah pada siap? Siap. Pegangan ya. Hingga 3, 2, 1, go! Kencang sekali.
Wah, Wow, rawangan mesinnya. rawangan mesinnya ya, masuk ke dalam ya. Ya, jadi berapa detik ini? 100. Wow. 16. Waduh. Waduh, apa sampai maju loh. Wow. 16,98 detik. Ingat selalu pakai seatbelt di baris kedua. Iya. Biasa kan selalu pakai seatbelt dimanapun kalian duduk, oke? Nah, jadi total 16,9 detik, 98 detik. Jangan lupa di screen capture. Nah, berarti penurunan performanya adalah 5 detikan ya. Yap. 11,9 detik jadi 16,98. Ya wajar karena memang sekarang naiknya dari 1,4 jadi 2 ton ini 2 mobil. ton. Naiknya panjang juga, berat banget mobil ini. Oke, kalau itu tadi soal akselerasi, tetap masih memiliki figur yang bagus lah. Bahkan kalau dibandingkan dengan LCGC 1000cc aja nih akselerasi masih lebih bagus loh. Iya kan? Kalau ini kalau diisi penumpang penuh. Diisi penumpang penuh. Masih lebih kencang dibanding LCGC berarti. Ya kan? Berarti mobil ini memiliki performa yang bagus banget. Nah, gimana kalau kita coba nanjak? Kan katanya kalau front wheel drive itu nggak kuat nanjak. Nah, kita mumpung ada 7 orang penumpang, kita coba nanjak. Let's go. Ya, sekarang kita mau tes nanjak. Sudah bertujuh nih, kita tes ya. 2 ton ya? 2 ton. Dan uniknya sekarang nih lagi hujan ya. Wah. Kalian lihat nih basah, licin. Apakah FWD ban eco FWD bisa nanjak dengan full penumpang seperti ini? Ini ada tanjakan, kita tes saja. Let's go. Lumayan. Coba ya, nanjaknya lumayan lah ya. Oh, lumayan. Oh, CVT Oke. itu ya. Oke, kita diam bentar. Ah. Tahan. Lumayan miring ya. Udah miring. Itu status lumayan miring. Tegas. Oh, memang agak ketahan tapi bisa. Tapi bisa. bisa ya. Aman ya berarti ya. Aman, masih bisa nanjak. Berarti Luar biasa. masih tetap bisa ya. Ternyata FWD masih bisa terbukti, masih bisa nanjak. Ternyata juga kata siapa FWD nggak bisa nanjak ya? Terbukti masih bisa nanjak. Dan kita tadi sempat tahan bentar pun di tanjakan yang kemiringannya lumayan ini. Tadi ya, kan sampai berhenti aja ya. ya sampai berhenti, kita bener-bener berhenti. Ternyata masih bisa nanjak. Luar biasa. Jadi nggak ada lagi tuh blackmail bahwa FWD itu nggak kuat nanjak. Aman Pastinya ya. Daihatsu juga udah berpikir berkali-kali supaya membuat mobil ini masih bisa nanjak pastinya. Karena traction controlnya juga itu ya. Yes, Bermain ya. bermain tadi langsung karena padahal ini licin loh, basah kondisinya hujan, tapi Sama itu aja. Apa? Waktu itu tuh gue pernah dengar. Hmm. Gue nggak tahu bener apa enggak ya. Jadi untuk produk terbarunya ini kembar 3 ini gitu. Katanya ada sistem khusus dia kayak semacam slope sensor gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau seandainya misalnya dia mendeteksi kemiringan, misalnya kayak nanjak, otomatis torsi bawahnya di Oh Naikin. wow, keren. Canggih. Good Mantap. job Daihatsu. Terima kasih juga pada Wah, ahli. terima kasih. Luar biasa nih. Luar biasa. Ini nggak kepikiran sama kami, luar biasa sekali. luar biasa. Bagus. Sahabat Daihatsu berarti ya? Sahabat Daihatsu. Daihatsu sahabatku. Sampai juga kesimpulan dari review All New Daihatsu Xenia ini. Bisa disimpulkan memang All New Daihatsu Xenia ini sudah naik 3 level daripada generasi sebelumnya. In terms of kenyamanan, efisiensi, performanya, dan juga refinement dari kualitas rasa berkendara dari mobil ini. Memang sejak berubahnya sasisnya dari All New Daihatsu Xenia ini membuat mobil ini benar-benar berbeda rasanya. Karakternya jauh drastis berubah. Dan juga membuat mobil ini semakin enak lagi untuk dipakai, lebih nyaman dan siap bertarung dengan rival-rivalnya. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website nih CVTs. Bisa menjadi platform untuk kalian membeli mobil baru seperti All New Daihatsu Xenia ini, dan juga membeli mobil bekas. Oke CVTs, terima kasih sudah menonton mobil yang paling keren dan paling underrated di Indonesia ini. Kata siapa?